Ya, pengharapan setelah kita dilahirkan baru ini sesuatu yang luar biasa. If any man be ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Saudara, yang ciptaan baru di sini adalah roh kita. Sekali lagi, yang ciptaan baru adalah roh kita. Jadi katakan bersama saya, roh saya baru. Haleluya. Jadi ada formulasi yang sudah kita ulang-ulangi. Saya, ikuti saya adalah makhluk roh yang memiliki jiwa yang diam tinggal dalam tubuh. Ya, jadi yang baru pada kita adalah roh kita. Apapun kata orang, kita adalah ciptaan baru. Dan ciptaan baru ini semangatnya baru, sukacitanya baru, tujuannya baru, suasana hatinya baru, tidak dipengaruhi oleh sesuatu yang lama. Nah, setelah kita lahir baru, Bapak Ibu Saudara, maka kita akan melihat pengharapan yang kita alami setelah kita lahir baru. Yang pertama, kita lahir baru dengan mengaku dengan mulut kita, kemudian percaya dalam hati. Pertama, percaya dalam hati. Katakan percaya dalam hati. Mengaku dengan mulut. Ya, maka kita pasti diselamatkan. Saudara-saudara, jangan ada yang ragu, jangan ada yang bimbang, jangan ada yang was-was, khawatir. Kita semua kalau mengakhiri hidup, kita yang lahir baru pasti masuk surga. Jadi surga sudah bukan pergumulan, ya. Kira-kira kita masuk surga enggak? Tidak lagi kira-kira. Kira-kira kita ada di surga enggak? Tidak lagi kira-kira. Kita mudah-mudahan masuk surga? Tidak mudah-mudahan. Karena satu-satunya jalan hanya melalui Yesus Kristus. Dan jalan itu tidak ada saingannya. Tidak ada jalan lain, tidak ada alternatif lain. Kalau sudah dengan Yesus, sudah benar, sudah. Amin. Kita tidak akan kecewa. Mari kita lihat ayatnya. Seseorang lahir baru pada saat mana? Roma 10, 9-10. Amin. Haleluya. Firman Tuhan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. 10. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena dengan hati saya percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut saya mengaku dan saya diselamatkan. Jadi saudara, pastikan saudara telah pernah mengucapkan kalimat ini. Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya pribadi. Amin. Itu formula sederhana. Bahkan orang yang beragama non-Kristen menjelang hari matinya, kalau dia masih sempat ngomong seperti kalimat saya tadi, dari hati dan dengan mulut, dengan serius, dia pasti masuk surga. Makanya menginjil dengan cara seperti itu lebih efektif. Kalau orang sudah dekat mati, haleluya. Jadi kalian cari-cari yang sudah dekat mati, karena tidak perlu kerja keras. Saya pernah tuntun seorang ibu sudah satu mak, sudah umur mungkin 60-70 lah. Saya doakan dia, mak, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ikuti kalimat saya. Dia sudah lama tidak bisa bangun, juga tidak bisa mati. Setelah saya doakan, dia meneteskan air mata, tanda dia merespon. Tapi dia sebelumnya belum pernah diajarkan itu. Setelah saya pulang, mereka yang undang saya berdoa bilang, terima kasih Pak Pendeta, mak sudah pergi. Oh, haleluya. Saya yakin tuh mak di sorga ingat-ingat ke kita. Cuma mak nggak bisa kirim apa-apa pesan. Haleluya. Karena betapa saudara bahagianya hanya dalam hitungan 1 menit, terus
Saudara bisa berpindah dari neraka ke sorga. Dalam hitungan 1 menit, hidup lama bisa diganti dengan hidup baru. Sebab dengan hati orang percaya dan dengan mulut orang mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka orang percaya dibenarkan dan dengan mulut orang mengaku diselamatkan. Jangan pernah berubah dari posisi ini. Sekali Yesus tetap Yesus. Tidak pernah berpindah ke lain hati. Apapun daya tariknya, amin. Apapun keindahannya, apapun tawarannya, semua itu hanya ditawa-tawakan. Amin. Karena yang benar hanya Yesus. Hanya Yesus satu-satunya jalan. Jadi setelah kita lahir baru, saudara, yang penting jangan cari mati, jangan minta mati. Sekali lagi, jangan cari mati dan jangan minta mati. Kalau minta mati, berarti saudara kecewa. Kalau saudara cari mati, orang itu bunuh diri, dan itu akan alamatnya neraka. Ya, jangan pernah tinggalkan Yesus. Sulit boleh sulit hidup ini, tapi sekali Yesus tetap Yesus, selama-lamanya tetap Yesus, tetap cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus kapan? Selama-lamanya. Walaupun bumi berubah, semua berubah, tetapi tetap cinta Yesus, tetap percaya Yesus, tetap dengan Yesus. Karena dengan begitu saya dan saudara lahir baru dan saudara pasti sorga. Cuma di sorga ada level, ya. Kita tidak mungkin duduk setempat dengan Paulus. Kita tidak mungkin duduk selevel dengan Petrus, ya. Saudara tahu pada hari matinya Paulus tidak ada orang melayani. Karena dia mati disalib. Kemudian Petrus juga disalib. Jadi waktu hari matinya dia tidak dikunjungi oleh jemaat Galatia, jemaat Korintus. Jadi ada yang kirim ucapan rik, tidak ada. Karena bagi Paulus dan semua orang waktu itu, kematian itu tidak ada artinya walaupun seluruh dunia datang berkunjung. Tapi kita tidak dalam Yesus. Katakan amin. Untuk apa semua ucapan-ucapan dengan warna merah, kuning, hijau, biru, nila, ungu semuanya berjejer di ucapan-ucapan untuk hari perginya kita. Kalau kita tinggalkan Yesus, tidak ada arti sama sekali. Orang bisa tinggalkan Yesus diam-diam loh. Dia masih Kristen tapi dia kecewa dengan Kristus. Orang bisa tinggalkan Kristus dengan cara diam-diam. Dia tidak lagi hormat Yesus. Orang bisa tinggalkan Yesus dengan cara diam-diam. Dia tidak lagi andalkan Yesus. Tapi kita semua tetap andalkan Yesus. Kita tetap menghormati Yesus. Karena tanpa menghormati, maka percaya kita itu bukan percaya benar. Katakan amin. Amin. Yang kedua, setelah kita dilahirkan baru, kita memiliki hak. Katakan hak. Menjadi anak-anak Allah. Menjadi anak-anak Allah. Jadi anak Allah. Katakan bersama saya anak Allah. Sudah mungkin sudah sering mendengar kata anak Allah sampai sudah terlalu klasik. Sudah rasa tidak ada makna. Sudah tahu anak-anak dari gubernur, anak presiden, anak raja itu penting. Apalagi kita anak Allah. Saudara, kita anak Allah bukan karena cuma istilah saja, tetapi anak Allah betul-betul kita lahir dari Allah. Kita berasal dari Allah. Kapan? Sejak kita lahir baru kita berasal dari Allah. Kita punya benih-benih dari Allah. Kita punya kodrat DNA-nya Kristus. Itu sebabnya DNA Kristus itu DNA pemenang, bukan pecundang, bukan pengkhianat, bukan orang yang lip service, bukan orang-orang yang kejar apa yang dunia kejar. Tapi orang yang memiliki DNA Kristus mengejar apa yang Bapa agendakan. Apa yang Kristus tetapkan itu yang kita kejar. Karena DNA-nya sama. Amin. Kalau saudara DNA-nya sama, bukan saudara. Kalau seseorang atau seekor binatang DNA-nya sama dengan udang, maka udang mundur, dia juga akan mundur. Karena sama-sama DNA-nya DNA udang. Kita DNA bukan orang-orang mundur.
Tapi kita orang-orang maju. Kita orang-orang pemenang. Itu DNA kita, karena Kristus tidak pernah gagal. Kristus tidak pernah mundur. Dan itu sama dengan kita. Kita anak Allah. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, Yohanes 1:12 bilang itu, bahwa ketika saudara menerima Dia, saudara percaya padanya, maka saudara dan saya menerima status baru. Saudara bukan cuma lahir baru, tapi anak Allah. Status ini jadi milik kita sejak percaya Yesus. Saya anak Allah. Katakan, saya anak Allah. Dulu zaman gerakan Pentakosta mulai bergerak, orang-orang saking suka kita bilang, ih, torang kan anak-aanak Tuhan. Torang anak-anak Tuhan. Mari torang sesama anak Tuhan. Mereka yang di kelompok yang lain, oh ini anak-anak Tuhan, kok torang anak-anak sabar. Itu kan pernah ada satu zaman begitu. Oh ini anak Tuhan, kok torang anak sabar. Itu bukan urusan orang. Itu urusan torang ini fix di orang-orang percaya. Torang lahir baru, torang anak Tuhan. Kamu anak siapa? Itu urusan kamu. Dan jangan kamu bilang kamu anak setan, torang yang bilang. Kamu yang bilang. Cuma kamu bilang kami ini anak Tuhan. Kami ini anak-anak Allah. Saudara percaya saudara adalah anak-anak Allah? Nah, kalau kita anak-anak Allah, kita tidak akan menyembah selain Allah. Katakan amin. Kita tidak akan melayani selain Allah. Allah itu bisa diri kita sendiri. Kita melayani diri kita sendiri. Allah menjadi sesuatu yang lain. Diri kita menjadi Allah. Mari kita baca 12. Yang 1, 12, 13. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Haleluya. 13. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Kita ternyata diperanakan dari Allah. Anak-anak Allah ini, ayat ini jelas sekali. Orang-orang yang diperanakan bukan oleh dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Saya, Pak Sony, Bro Henry, Karundeng diperanakan dari Allah. Amin. Kata diperanakan, saudara jangan terlalu pusing dengan orangnya. Kok Allah beranak? Allah nggak pernah beranak. Karena memperanakan ini bukan kata biologis. Ya, kata biologisnya bukan ini. Karena diperanakan itu artinya berasal dari Allah, bersumber dari Allah, datang dari Allah, berinya sama dari Allah. Siapa dia? Kita. Haleluya. Dan ini merupakan keinginan dari Allah, kita ada. Halo, berapa banyak yang anak-anak Allah lambaikan tangan? Yes, jangan lagi kecewa-kecewa ya. Sekali depan. Jangan kecewa dengan keadaan karena kita anak Allah. Anak-anak Allah mentalnya mental pemenang, bukan mental penakut. Amin. Bukan orang yang khawatir, cemas. Anak Allah saja tidak khawatir, apalagi kita anak Allah. Saya percaya karena saya anak Allah. Iblis juga tahu kita anak Allah. Amin. Dan saya percaya sampai hari ini status kita tidak pernah dapat diubah oleh apapun. Status sebagai anak Allah tidak dapat diubah oleh siapapun kecuali oleh diri kita sendiri. Kapan? Ketika kita tidak menghargai status itu. Hargai status kita adalah anak Allah. Saya tanya, kalau ada orang mempermainkan anak Allah, siapa yang terganggu? Allah. Mantap, jalan pikirannya nyambung. Kalau ada orang mempermainkan anak-anak Allah, siapa yang terganggu? Anak Allah. Tapi kalau ada orang mempermainkan anak-anak Allah yang suka menyakiti Allah, siapa yang terganggu? Kalau ada orang yang menyakiti anak-anak Allah, yang suka menyakiti hati Allah, siapa yang terganggu? Tidak ada yang terganggu. Karena salah sendiri. Salah sendiri. Jadi anak-anak Allah tentunya kita menyenangkan siapa? Menyenangkan Allah tentunya. Nah, saya mau kasih sebuah kalimat.
Kita diciptakan. Ikuti, kita diciptakan untuk kesenangan Allah. Ulangi, saya diciptakan untuk kesenangan Allah. Jadi mengevaluasi diri saya sendiri dengan saudara gampang. Apa yang saya buat, apakah ini menyenangkan hati Allah? Itu membuktikan bahwa kita anak Allah. Amin. Apakah Bapak disenangkan dengan ibadah kita hari ini? Katakan haleluya. Apakah bangga Bapak melihat kita ibadah hari ini? Karena kita tidak ibadah karena tradisi. Kita tidak ibadah karena cari berkat saja. Kita tidak ibadah supaya terhibur saja. Tapi kita ibadah karena memang kodrat kita, natur kita adalah ibadah. Haleluya. Kita bertangan bagi Tuhan. Yes. Setelah kita memiliki status sebagai anak, saudara-saudara, saya percaya saudara akan memahami bagaimana rasanya jadi anak, bagaimana menjadi anak yang baik, anak yang berkenan. Sebab Yesus pernah Bapa bilang begini, inilah anakku yang kukasih, kepadanya lah aku. Setelah jadi anak kita kejar apa? Berkenanan. Haleluya. Ada Ismail, ada Ishak. Tapi Allah Abraham tidak turun kepada Ishak. Allah Abraham tidak turun kepada Ismail. Ada Yakub, ada Esau. Tapi Allah Ishak tidak turun kepada Esau. Jadi tidak berbunyi, aku memberkati engkau dengan Allah Abraham, Allah Ismail, dan Allah Esau. Tidak. Dia memberkati dengan garis di mana anak-anak mau menempatkan diri sebagai anak-anak yang benar. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, dan bukan Allah Ruben, ya. Dia berpindah kepada Yehuda. Jadi anak itu, anak itu tetap anak, tetapi menjadi anak yang akurat itu berbeda lagi. Karena ada anak teknon baik, tapi ada anak kuios, anak dewasa. Antara bayi dan dewasa ada apa? Proses pendewasaan. Kapan kita diproses? Hari seperti ini kita didewasaan. Kita dengar firman untuk didewasakan. Kalau kita dewasa, akan sebentar saya kasih tahu akibatnya. Saya percaya saudara-saudara makin bergairah karena semua kita status sama. Orang kaya, orang miskin, orang pintar, orang bodoh, ya orang beretika, tidak beretika, semua harus belajar etika. Kenapa? Karena Tuhan menjadikan kita anak-anak bukan karena faktor lahiriah, tetapi karena faktor spiritual. Ketika kita mau mengaku dengan hati, percaya dengan hati, mengaku dengan mulut, maka saudara apapun backgroundnya, semuanya diterima sebagai anak Allah. Dan sebagai anak Allah, potensinya sudah pasti bisa bertumbuh, amin. Pasti bisa menjadi dewasa. Kalau saudara jadi dewasa, berkatnya luar biasa. Yang ketiga, setelah kita dilahirkan baru, ya ini yang saudara-saudara ada lagu yang kita nyanyikan, Christ in me, Christ in you, the hope of glory. Setelah kita dilahirkan baru, kita hidup dalam Kristus. Dan Kristus mau hidup dalam kita. Inti kekristenan adalah, ingat lagi. Inti kekristenan adalah Christ in me, we are in Christ. Jadi Kristus dalam kita, kita dalam Kristus. Itu inti kekristenan. Katakan inti kekristenan. Kristus dalam kita dalam Kristus. Tidak ada formula yang lebih pas dengan ini. Bahwa Kristus dalam kita dalam Kristus. Katakan amin. Sebab ada orang di dalam Kristus, tapi Kristus tidak di dalam dia. Haleluya. Saya ingin saudara pahami bahwa banyak orang percaya Yesus, bukan? Tapi berapa banyak orang yang Yesus percaya? Kedua hal yang berbeda. Percaya Yesus, ya bagus.
Tapi Yesus percaya itu lebih penting. Saudara terima Yesus, saudara dalam Kristus. Tapi apakah Kristus dalam kita juga? Nah, saya kasih sebuah jawaban Galatia 2:20. Saya berharap saudara sudah lewat ini ya. Kalau belum mengerti hari ini, coba berusaha mengerti. Kalau sudah mengerti, konfirmasi hari ini dipertegas, terus maju terus level kita. Firman Tuhan kalau Galatia 2 ayat 20, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Haleluya. Sekarang aku hidup, ya. Tapi bukan aku lagi yang hidup. Maksudnya begini. Setelah lahir baru, katakan setelah lahir baru, bukan aku lagi yang hidup. Maksudnya begini, roh kita yang lama waktu lahir baru, dia sudah pergi. Kemana dia pergi, kita tidak usah cari tahu. Yang pasti setelah lahir baru, roh kita yang baru muncul. Dan roh kita yang baru ini, namanya roh Kristus. Benih Kristus. Dari Kristus, punya DNA Kristus. Jadi Kristus sekarang ada di mana? Secara kealahan dia ada di sebelah kanan Bapa. Tetapi secara roh, benihnya ada dalam roh kita. Karena roh kita, roh baru itu benih Kristus. Jadi sekarang yang hidup sekarang dalam rohku, ada rohku sendiri, tetapi namanya, benihnya berisi Kristus. Haleluya. Kristus bukan Roh Kudus, jadi jangan salah. Kristus bukan Roh Kudus, karena Kristus itu bahasa Indonesianya Mesias. Roh Kudus bukan Mesias. Nah, Kristus itu diurapi. Kalau Roh Kudus mengurapi. Kalau diurapi berarti Yesus, ya, bukan Roh Kudus. Berarti kalau Kristus hidup dalam kita bukan Roh Kudus, karena Roh Kudus lain lagi. Saya jelaskan ya, Roh Kudus lain lagi. Jadi benih dalam kita adalah benih lahir dari Allah, dari Kristus, dan memiliki DNA sifat-sifat Kristus, tinggal mau didewasakan. Haleluya. Tapi kalau orang tidak lahir baru, ini tidak bisa. Tidak bisa punya ini Bapak Ibu saudara-saudara ya. Nah, kalau tidak lahir baru, yang di dalam adalah aku. Kalau tidak lahir baru, yang di dalam adalah ego. Lihat kalau seseorang hidupnya menurut agenda hidupnya pribadi, bukan agenda Kristus, dia hidup bagi dirinya. Tapi Paulus bilang, kalau mati keuntungan, asal hidup bagi Kristus. Hidup bagi Kristus. Kalau saudara hidup bagi Kristus, hidupmu itu pasti sudah paling beruntung sudah. Haleluya. Jadi setelah lahir baru sekarang, mau dijelaskan bagaimana? Di dalam kita roh sekarang, dulu yang lama sudah pergi. Roh yang suka bersumur, roh yang suka berkelahi, roh yang suka negatif. Sudah, kenapa dia masih ada jauh muncul-muncul? Itu karena dia bekas-bekas di jiwa yang perlu ditransformasi oleh firman dan Roh Kudus. Tapi itu asli DP dekor, DP biang kerok, so pergi. Kemudian yang baru sudah benih Kristus, dan roh itu adalah roh kita, tapi isinya adalah roh Kristus. Sama dengan Kristus, punya karakter, cuma belum bertumbuh. Haleluya. Jadi adapun hidupku sekarang ini bukannya aku lagi, tapi apa? Kristus. Bukan Kristus yang di sorga sana. Sebab kalau Kristus yang maha besar itu di dalam kita, pelote kita. Cuma bisa apa? Benihnya. Tahu pelote? Itu lote sana, sebelah kami ada lote. Lote itu hati-hati jangan taruh pohon di depan. Jadi Kristus yang ada di sorga, ya dia hukum Allah kedua. Tapi rohnya ada dalam kita sekarang. Itu yang namanya roh diberikan pada waktu kita lahir. Roh Kristus, benih Kristus, DNA Kristus, karakter Kristus. Benih ilahi yang lahir dari Allah.
kita konteks ini biar saya lagi lah. Di dalam kita Kristus yang hidup. Amin. Masa Kristus yang hidup dalam kamu? Iya. Daripada anak pok-pok di dalam penganak. Karena orang-orang yang hidup dengan madiarat, mereka membuka diri bagi iblis. Amin. Orang yang pakai pokos-pokos, Kristus tidak di dalam orang itu, tapi setan di dalamnya. Dan kalau ada setan dalamnya, Roh Kudus tidak mau masuk. Kita ada Kristus. Setan mau masuk? Tidak mau dia. Karena dia bilang, so ini ada sekala kita di kayu salib. So benih ini yang ada kesekeok kita di Kalvari. Terus seluruh kerajaan iblis tahu waktu itu sudah semua menang orang. Tak mau balik. Karena memang iblis bodoh toh. Amin. Dia kira sama kalah ini Yesus. Tapi tak mau balik. Justru kematian Yesus di kayu salib menghancurkan seluruh pekerjaan iblis. Sangat mau dipatahkan. Sakit penyakit semua disembuhkan. Iblis terkejut. Kenapa dia terkejut? Karena dia tidak mau tahu. Halo. Kalau ada sesuatu rancangan buruk mengenai engkau, orang-orang yang merancang itu sama seperti iblis, bodoh. Karena yang orang rancangkan buruk terhadap engkau, kalau hidupmu berkenan, maka semua reka-rekaan itu akan direkakan oleh Tuhan. Barang yang sama tujuannya buruk untuk orang lain, tapi menjadi kebaikan di tangan Tuhan. Haleluya. Jadi jangan pernah keluar dari jalur Tuhan. Jangan takut dengan siapapun. Karena rancangan Tuhan mengenai hidup kita sudah selesai. Sudah selesai. Maksudnya sudah selesai itu apa? Tuhan dari Malaikat coba buka file. Siapa? Kita ada rancang Yosua Padu bagaimana betul? Nah, tidak apa-apa Yosua rampung. Yosua ditetapkan Yosua Padu dan Yopa dan Yoma semua sudah ditetapkan oleh Tuhan menjadi Yosua pengganti daripada Musa, pemenang di masa depan. Bahkan hari ini sudah menang. Tuhan tidak pernah terkejut. Tuhan tidak tulis Jesse. Siapa dia begini sekarang? No, Tuhan punya rancangan tentang Jesse sudah rampung. Jadi bagaimana kita merealisasikannya? Bersikap hidup benar. Seperti yang Tuhan rancang. Kristus dalam kita memang sama mau segala. Bukankah ada ayat kalau Kristus di pihak kita, siapa melawan? Saya ada lawan. Soalnya Kristus tidak hanya menyertai kita. Immanuel, Tuhan menyertai kita. Kalau menyertai ada di sebelah mana? Dalam. Kalau menyertai ada di sebelah mana? Kiri, kanan, depan, belakang. Kiri kananku ada Tuhan. Kalau naik level, di dalamku ada Kristus. Amin. Lebih hebat di dalam. Kata ayat yang lain, siapa memukul orang benar, yang akan terpukul pertama adalah Kristus yang membungkus kita. Katakan amin. Amin. Haleluya. Saudara sekarang ada dalam Kristus. Setelah lahir baru, saudara dan saya ada dalam Kristus. Ini adalah kebanggaan yang tidak dapat dinilai dengan uang. Yes. Status saya adalah anak Allah. Kristus sekarang hidup dalam saya. Kalau saya dalam Kristus, Kristus dalam saya, boleh tidak saya minta sesuatu pada Tuhan Yesus? Boleh. Cuma lain kali orang ada di luar, minta, mesti di dalam. Amin. Yohanes 15 ayat 7. Kalau saudara dan saya saling di dalam, Yesus dalam, kita di dalam, apa yang boleh kita? Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Haleluya. Sama-sama seluruh jemaat baca 2-3. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Amin. Sudah pasti saudara tidak akan minta macam-macam, bukan? Dan Tuhan pasti akan memberikannya. Asal kita tinggal dalam Kristus, Kristus dalam kita.
Sederhana, saudara mau pola paling sederhana, dari mana Kristus itu ada dalam kita. Waktu orang melimpah, waktu dengan firman, firman limpah di hidup kita, itu firman adalah Yesus sendiri, bukan? Maka Kristus limpah dalam kita. Kalau limpah firman, limpah hikmah. Kalau limpah firman, limpah berkah. Kalau limpah firman, limpah juga apanya promosi. Jadi waktu kita minta, Tuhan beri. Karena setelah kita limpah firman, kita juga limpah pengetahuan. Oh, ini tidak boleh kita minta ini. Ini mesti minta, ini tidak boleh. Haleluya. Yang keempat, setelah kita lahir baru, kita bisa menjadi taat. Yeskiel 36:26. Yeskiel 36:26. Firman Tuhan, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam hatimu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Haleluya. Jadi saudara, jauh sebelum kelahiran baru itu terjadi, zaman Kristus ada di muka bumi, sudah dinubuatkan oleh Bapa di sorga lewat Yeskiel bahwa Israel, kami itu Israel, akan kuberikan hati yang baru, roh yang baru di dalam batin. Batin itu roh kita. Dan aku Tuhan akan menjauhkan tubuhmu dari hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang. Saudara, kalau saya bisa taat, itu adalah kasih karunia. Itu Tuhan yang beri. Jadi kalau ada orang tidak bisa taat, jangan paksa. Karena mungkin Tuhan belum kasih. Biarkan dia dengan jalannya sendiri. Dan kalau memang dia tidak taat, akhirnya Tuhan ganti, dia jangan marah. Karena Tuhan mencari orang yang hatinya lembut. Sebab hati yang keras kalau taburi firman bertumbuh tidak? Hati yang berbatu kalau taruh firman bertumbuh tidak? Tidak. Firmannya unggul tapi tanah keras. Katakan haleluya. Saya tidak mau keras hati. Karena saya tahu bahwa hati saya keras, Roh Kudus itu tidak bisa kerja. Amin. Masih ingat ya lagu Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah cuma Tuhan yang bisa kasih hati baru seperti itu. Hati yang lembut, hati yang taat. Kalau saudara pernah punya pengalaman kontra terus lawan firman, dan kalau hari ini hatimu sudah berubah, itu adalah kasih karunia. Oh haleluya. Karena dengan firman dimulai mujizat. Dengan firman ciptaan jadi. Dengan firman sukacita melimpah. Dengan firman orang berubah. Dengan firman orang dikuduskan. Tapi kalau hati keras dengan firman, jadi apa? Memang tidak ada harapan sama sekali. Jadi kalau kita saudara-saudara lahir baru, aduh puji Tuhan, karena 8 miliar manusia, mungkin hanya 1M kurang orang lahir baru. Orang Kristen banyak, tapi himpunan orang Kristen tidak sama dengan himpunan orang lahir baru. Kalau saudara lahir baru, sebuah kasih karunia. Ciri-ciri orang lahir baru, rohnya baru. Dan ciri-ciri sederhananya apa? Ciri-ciri sederhananya adalah hati lembut, apalagi hati yang taat, apalagi mau dibentuk, apalagi limpah firman, apa? Rajin ibadah, haleluya. Puji Tuhan. Biar banyak masalah tetap tersenyum, haleluya. Biar dompet tipis tapi semangat tebal. Itu penghiburan itu. Semangat tebal harus juga dompet tebal, amin. Karena Tuhan tidak rancangkan kita untuk pope. Haleluya. Saya ingin lihat, saudara, kalau saya lahir baru, ciri-cirinya Matius 26:41. Matius 26. Jadi gereja kita tidak lagi stres. Siapa kan? Saya bilang dia mau, so kasih tahu dia rupa homo.
Dan memang karena kasih karunia itu hati yang taat. Ya. Sekali lagi, hati yang taat adalah kasih karunia pemberian Tuhan. Amin. Karena Tuhan yang keraskan Firaun, bukan? Ya. Tuhan kasih keras, oh kasih yang ada Firaun. Kasih yang jadi Firaun kan? Biar dia masuk ke taat, Tuhan yang kasih keras. Kita jangan seperti Firaun. Tapi saya jelaskan kenapa Firaun keras. Karena berulang-ulang dia keras, kalau Tuhan tidak terus dia keras. Nah gitu. Kasihan. Berulang-ulang keras hati, kalau Tuhan tidak terus dia keras. Oh jadi kekerasan. Oh tak keras-keras dia. Di mana tadi? Firman Tuhan, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Ya. Garis bawahi roh memang. Roh mana? Roh kita yang baru. Kita baca di ayat bertahun-tahun, bahkan kita mengerti. Roh kotek penurut bukan itu roh kudus, itu roh yang baru. Roh itu ciri-ciri penurut. Kenapa? Di dalam kita ada Kristus yang penurut. Amin. Karena kita lahir dari Allah. Kita tidak lahir dari Allah yang tabah, bukan? Kita lahir dari Allah yang penurut. Dan kalau saudara-saudara ayat ini bilang waktu saudara lahir baru, Tuhan beri hati yang taat, itu ayat ini membuktikan roh kita yang baru itu penurut. Tapi daging lemah, daging itu adalah sisi jiwa kita yang belum transformasi total. Saudara, saya ulangi, jangan pernah pakai ayat ini untuk beralasan. Terlampau roh memang bersemangat tapi salah-salah. Daging lemah, jangan pakai itu, karena itu ciri-ciri orang yang mau hidup dipimpin oleh jiwa. Kita mau dipimpin oleh roh, amin. Lemah boleh lemah, tapi tidak boleh. Kalau masih manusia, kita sudah cabut itu sampai ke akar-akar. Orang ini bukan mental untuk merasionalisasikan kesalahan, tapi dalam mental pemenang. Kalau memang masih bisa dikoreksi, haleluya. Karena roh kita waktu lahir baru, roh sekarang adalah bukan ayat ini bilang. Ikut konteks, terus di mana? Haleluya. Waktu kita lahir baru, roh kita penurut. Kanan, belok kanan. Kiri, kiri. Ya kan? Lurus, lurus. Belok kanan, kiri, kiri. Tapi belok kanan dia kiri, belok kiri dia kanan. Maju dia mundur, itu bukan penurut. Dan saya yakin dia belum lahir baru. Kalau lahir baru dia pasti penurut. Haleluya. Saudara, pakailah tubuhmu itu ikuti rohmu, karena rohmu penurut. Rohmu pengen bilang amin, tapi tubuhmu roh penurut, roh. Semua yang punya roh bilang amin. Pakai tubuhnya, toh. Tubuhnya terbiasa tidak respon. Lama-lama tubuhmu akan menjadi penyebab rohmu error. Dan rohmu akan bilang begini, dasar kita udah tinggal di tubuh ini, lebih kita udah tinggal di sebelah. Kenapa? Tahu? Karena tubuh adalah kendaraan bagi roh kita untuk merespon Tuhan. Sebab ada orang punya tubuh adalah kendaraan untuk ambil orang pekalo. Siapa? Ada. Jangan ketua penjemaat ada. Ada datang. Jadi tubuh kita adalah kendaraan bagi roh kita yang penurut. Mari kita tes. Katakan amin. Tubuhmu harus mendukung rohmu. Kalau rohmu bicara amin, tubuhmu diam, lama-lama rohmu lelah dengan tubuhmu. Kalau roh tidak konek dengan tubuh, itu sebanyak saudara jalan hidupmu kacau balau. Jalan hidup orang itu bukanmu. Dan saya beriman saudara pasti lebih dari pemenang. Tanggapi firman lewat tubuhmu. Tubuh bukan senjata kelaliman. Tubuh menjadi senjata kebenaran. Karena aslinya rohmu itu sudah baru. Dia penurut. Cuma kamu belum dilatih untuk mengatakan amin. Jangan bilang amin. Amin. Beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Nanti 14 baru amin.
Yang kelima, setelah kita lahir baru, ini yang saya ingin sampaikan menurut konteks ayat ini. Saudara bisa melawan dagingmu? Tidak. Tidak bisa. Tetapi setelah lahir baru kita punya potensi bisa melawan. Bisa melawan. Kalau melawan tadi sudah tidak lagi berkata-kata, kita masih manusia Pak Pendeta. Karena itu bahasa itu sudah saya cabut dari saya. Saya berharap sudah cabut juga itu. Sebab kalau begitu masih bahasanya, waktu saudara sebulan kemarin rohani, ketika hartamu dirampas orang, saudara akan bilang masih manusia juga tuh, atau bro? Karena saudara pergi ambil peda, dapat juga kerusuhan. Nah berarti dagingmu kau biarkan dia muncul lagi, rohmu akan merana. Roh bilang saya sudah dengan firman tapi tak berdaya karena daging itu yang muncul. Sekarang roh kita baru punya potensi menang terhadap kedagingan. Nah mari kita lihat ayatnya. Haleluya. 1 Yohanes 3 ayat 9. Lama sudah saya teolog, lama orang berdiskusi dia, kita putar-putar orang mengerti. Kita bilang kenapa kan? Karena Roh Kudus belum buka. 1 Yohanes 3 ayat 9. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Oh, haleluya. 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 Kok siapa yang mau bikin dosa itu? Terus jiwa yang Tuhan kasih los. Harusnya jiwa itu seperti kuda pakai tali les. Jangan los. Pasang. Supaya apa? Jangan jiwa. Saudara saya kasih contoh. Jiwa tuh kalau lagi kecewa tidak mau ibadah. Kalau lagi merajuk tidak mau doa. Kalau lagi sedih tidak mau. Telepon mau bicara apa kita? Sudah mau. Orang kalau jiwanya sudah memimpin, merohani itu susah. Jadi katakan pada hai jiwaku. Macam-macam kau. Kalau saudara lagi malas, yang malas itu siapa? Jiwamu. Hai jiwaku. Tinggalkan malas. Saudara pas dengan cuaca. Pas dengan cuaca apa maksud? Tidur. Jiwa itu jangan diikuti, amen. Waktu ibadah. Waktu melayani Tuhan. Yang tidak mau itu jiwamu. Dan jiwa kalau dibiarkan dia mau bikin diri. Haleluya. Setelah dia bikin diri, tiba-tiba dia sudah mau. Tubuh sudah mau. Gara-gara jiwa. Saudara tahu tubuh kita diperintah oleh otak. Betul? Coba saudara satu hari ini, jangan saudara, coba orang lain pakai pencobaan. 1 minggu dia bilang lemah, sakit, payah. Aduh, minggu depan pasti saudara telepon, dia ada rumah sakit. Karena kata-kata lemah, sakit kita. Maka saya saran jemaat-jemaat, kalau cuma sakit, jangan telepon, jangan pergi rumah sakit. Saya sampai hari ini sudah lama tidak ke rumah sakit dan saya kalau boleh tidak ke rumah sakit. Amin. Iya, kepala sampai orang sakit ke malah nak pergi. Karena belum saya sampai sembuh. Amin. Bahkan ada yang sudah tidak undang-undang saya ke rumah sakit karena untuk tahu tapi karunia. Haleluya. Jadi roh kita yang baru itu punya potensi mengalahkan daging. Karena roh kita tidak bisa berbuat dosa. Ini bisa dijelaskan? Bisa. Rohmu itu pengen ibadah, tapi jiwamu itu yang malas. Jangan saudara ya. Roh dia itu pengen ibadah, tapi jiwa dia yang malas. Haleluya. Saya sudah ulang tadi kan. Jangan sampai roh bicara, aku menyesal pernah tinggal di tubuh yang satu ini. Aku tinggal di jiwa yang tidak mau ditransformasi. Karena setelah selesai hidup di bumi, roh tidak bisa lagi naik level. Roh tidak bisa bertambah besar, tidak bisa bertambah kuat. Bagaimana dia berhenti? Begitu seterusnya. Tapi selama hidup, jiwa masih bisa dipakai, tubuh bisa jadi kendaraan supaya roh kita makin besar.
Katakan amin. Saudara, roh kita tidak bisa dengar firman sendiri, bukan? Kita harus buka telinga, amin. Kita akan buka mulut. Maka roh kita makan firman. Roh kita membesar, powernya bertambah. Jika makin lama daging tidak berdaya. Daging tidak berada dalam hati begini. Saudara, daging tak berdaya itu begini sederhananya. Saudara dulu suka gosip. Jangan saudara, saya selalu berulang-ulang. Orang lain. Si Anu suka gosip. Tapi karena rohnya selalu diberi makan firman, kata suka menjadi tidak suka. Nah itu perubahan. Dia saudara, gosip kok ngan, gosip ya kok mana saudara, gosip. Dulu suka gosip. Gosip kok, gimana saudara mau gosip? Kan tahu lagi kita sebenarnya ada gairah. Terus ada semangat gosip. Kalau bicara firman semangat kan sampai pagi. Tapi bercerita orang berkurang, kita lupa rasa muntah. Terjadi perubahan. Karena itu jiwa sedang diramas leher oleh rohmu. Macam-macam kan. Akhirnya jiwa tidak lagi bersuka cita, bergairah. Haleluya. Kita bangun otak so positif terus kan. Itu sangat tertarik bagi orang-orang negatif. Orang jadi orang negatif pun orang negatif pun saja gitu. Kalau orang punya negatif, boleh dia orang negatif, boleh. Kalau rohmu naik, jiwamu akan tunduk. Di mana ayat itu? Coba cari. Galatia. Galatia pasal 5. Kalau hidup oleh roh? Iya. 15 coba deh. 15-16. Saudara tidak usah tengking-tengking dagingmu, amin. Buka hati rohmu dengan firman. Maka lama-lama gairahmu gosip hilang. Kalau sudah hilang biar tokin aja dia mau. Biar aku boleh tukang gosip yang heran. Kemana semua berubah begini? Roh Kudus sudah jamah kita. Amin. Galatia 5. Galatia 5 ayat 16 dan 17. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Betul ni ayat kan? Ya. Bukan betul. Memang ni ayat meneguhkan kita. Makasih. Kalau kamu sudah dari saya hidup oleh roh, maka tidak lagi ingin. Itu maksudnya. Tidak lagi cemburu, bukan? Kalau saudara masih cemburu, jangan tengking cemburunya. Dengan firman, biar firman transformasi. Firman membuat roh kita bertumbuh, jiwa kita ditransformasi. Lama-lama gimana saudara bercemburu? Kita sudah mindset baru. The mind of Christ. Kalau itu terjadi, pendeta tidak kerja berat, penilik ceger tidak kerja berat. Amin. Kalau saudara punya gairah ibadah muncul, saudara dapat berat atau tidak dapat berat, saudara datang, betul? Nah, kalau gairah itu ada bermasalah, hari pisau 3 hari tidak buka-buka. Kenapa? Gairah. Orang dewasa berubahnya di mana salah satu? Dari sekian banyak, ada kaitan dengan yang terakhir, jangan belok ke jauh. Selera. Orang dewasa salah satu yang berubah adalah biasa bantu toh. Selera. Orang dewasa yang berubah salah satu adalah selera. Selera kita berubah. Itu yang namanya daging. Saudara jangan tengking-tengking, aku tengking segala. Saudara tengking dia, kalau tidak dengar firman, tidak buka hati bagi Roh Kudus dan firman, tidak akan berubah tuh tengkingan tadi. Tidak akan mempan. Katakan amin. Jadi saya percaya saudara makin mengerti. Waktu kita lahir baru, keinginan daging dapat dilawan. Karena roh kita baru. Jadi kalau ada yang malas, seseorang di luar sana malas, itu bukan karena rohnya malas, tapi jiwanya. Dan dia harus berdiri transformasi oleh firman dan Roh Kudus. Ke-6, 2 Korintus 5 ayat 17. Setelah kita lahir baru, saudara, siapa yang pengen awet muda?
Ya. Mari kita lihat ayat ini, ayat pokok kita. Firman Tuhan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Sesungguhnya yang baru, itu bahasa Inggrisnya atau bahasa aslinya, sesungguhnya yang fresh, segar, sudah datang. Ciri-ciri orang segar, fresh, orang tengok dan marah. Apa tengok-tengok? Jangan sampai sudah lupa, kita diciptakan baru dan muatan kita bukan stres, tapi fresh. Ulangi, muatan kita bukan stres. Saudara, ada orang bertanya, rumahkah banyak sekali tantangan, banyak sekali persoalan, tapi menghadapinya tidak stres. Dalam pengertian, tidak so sayang diri, tidak so memalas diri, kemudian banyak hal. Orang kalau tertekan itu sensitif, betul? Cepat marah, yang cepat marah bilang amin. Orang kalau tertekan cepat tersinggung. Orang kalau tertekan cepat sekali negatif thinking. Tapi roh kita tidak. Kenapa roh kita baru? Roh kita fresh. Amin. Ini bukan soal tokoh, ini fresh. Pelayanannya fresh, barangnya fresh, harganya fresh, senyumannya fresh. Haleluya. Ada yang kelihatan fresh, masuk 3 hari kalau kasih panas. Kita fresh, selalu baru. Ya. Kenapa baru? Selalu baru, tiap hari ada firman yang mengajarkan kita. Kita tertahan di tepi aliran air yang selalu fresh, selalu segar, selalu hijau. Bungkus semua stres dan buang ke laut Malaya. Karena itu bukan kodrat kita, bukan natur kita. Haleluya. Ini fresh ini bukan berarti tertawa sendiri ya. Tertawa sendiri berjalan, bukan. Tertawa ada sebabnya. Sukacita ada sebabnya. Karena kita punya sukacita oleh Roh Kudus. Tetap bersemangat, amin. Haleluya. Kemudian yang terakhir, ini. Setelah seorang lahir baru, ia mudah menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Yohanes 4, 23, 24. Saudara, saya rindu, katakan saya rindu. Punya gereja yang orang-orangnya menyembah Tuhan. Sekali lagi, punya gereja, sama-sama semuanya 23, punya gereja yang orang-orangnya menyembah Tuhan. Ya, kenapa? Karena roh kita itu punya akses ke surga. Kalau roh kita yang baru, kita bisa menyembah dalam roh. Haleluya. Karena kalau kita tidak punya roh yang baru, maka kita menyembah mulut bicara tapi hati jauh. Tapi sekarang roh kita baru, kita mau kasih connect. Amin. Yohanes 4, 23, 24. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang. Bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa mengendaki penyembah-penyembah demikian. 24. Allah itu roh. Dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Saudara, gerakan fisik itu baik, amin. Ekspresi daripada bagus. Tapi saat dengan firman tasawuf, itu namanya now, amin. Jadi kalau saudara mau menyembah Dia dalam roh dan kebenaran, praise and worship-nya baik yang slow maupun yang beat up, yang cepat, semua kita. Kalau ada orang cuma suka menyembah, yang lembut dia suka. Itu namanya jiwamu. Kalau yang girang-girang, nah dia duduk. Ada orang girang-girang dia bagi. Yang slow-slow dia nggak mau. Ada orang girang-girang dia suka.
Slow-slow dia suka, firman dia tidak suka. Penyembahan itu sampai saudara dengar firman. Maria duduk di dekat kaki Tuhan, terus menerus mendengarkan perkataannya. Jadi saya tidak sependapat dengan pelayan-pelayan di luar yang hebat-hebat. Saat khotbah dia main handphone di belakang layar. Kalau kita ada pistol air tertembak dong. Karena kurang ajar. Kamu bilang penyembahan dalam roh dan kebenaran itu musik. Bukan, hidupku dan hidupmu. Amin. Haleluya. Jadi sekarang kita punya roh, amin. Roh itu untuk apa? Untuk akses penyembahan. Jadi bagaimana caranya? Roh berbicara, hai tubuhku, hai jiwaku, pujilah Tuhan. Jangan nonton sebelum. Karena dengan begitu saudara akan melihat ketika saudara menyebut Tuhan, hati Tuhan disenangkan. Minta apa saja yang kau perlu, Tuhan sediakan. Mari kita jadi gereja sepakat. Kalau penyembahan all out semuanya, kecuali sakit, amin. Saudara bisa datang waktu sakit itu saja sudah penyembahan yang luar biasa. Supi-supi tapi tetap semangat datang ibadah. Itu satu harga bayaran. Apalagi kalau saudara sehat-sehat, lakukan segala satu all out. Pujian lambat, pujian cepat, semua aktif. Saat dengan firman semua on. Karena dengan begitu Tuhan dihormati, Tuhan disembah. Dan kalau Tuhan merasakan bagiannya, maka bagian kita Tuhan akan tambahkan. Amin. Mari kita berdoa. Saya minta Bapak Datuk akan